Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan pada video sebelumnya mengenai eh, pendapat ulama perihal permasalahan seorang perempuan yang masih dalam keadaan junub karena habis melakukan hubungan suami istri dengan suaminya di malam hari, kemudian paginya dia haid, keluar darah haid. Maka tadi di video yang pertama adalah pendapat Al-Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Juz 1 halaman 95. Ya, di dalam kitab halaman 95 bahwa Imam Syafi'i berpendapat idza asobat al-mar'ata janabatun summa hadat qabla an taghtasila minal jinabah lam yakun 'alaiha ghuslul jinabati wa hiya haidun. Ini kitab kitabnya Imam Syafi'i pada halaman yang ke-95. Jadi di saat perempuan itu dalam kondisi jinabat, kemudian belum sempat mandi, kemudian dia haid di pagi hari, maka tidak perlu dia mandi jinabat karena posisinya dia sedang haid. Li'annaha innama taktasilu fatadhuru bil ghusli wa hiya la tadhuru bil ghusli minal jinabati wa hiya haidun. Karena sesungguhnya seorang perempuan tadi dia mandi yang berniat untuk mensucikan dari hadas jinabat dengan mandinya, padahal posisinya dia dalam posisi yang haid, maka itu tidak sah hukumnya menurut pendapat Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i meneruskan faida dhahaba al-haidu anha faida dhahaba in dalam ari kalani wis liwat wis rampung opo al-haidu haid anha saking mar'ah saking perempuan tadi ajza'aha mongko nyukupi ing mar'ah opo goslun atus wahidun kang siji. Maka kalau haidnya sudah selesai maka cukup mandi sekali saja. Gitu menurut pendapat Imam Syafi'i. Sekarang saya akan membacakan ini kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, ya. Ini pendapatnya ulama yang lain. Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah ditulis oleh Abi Abdillah Sadruddin Muhammad bin Abdurrahman bin Husain Ad-Dimashqi Al-Usmani As-Syafi'i. Ini juga Syafi'i pada ini, ya. Di dalam halaman yang ke-17. Di dalam halaman yang ke-17. Qauluhu qala al-mu'allif wa idza hadat ing dalam ari karane haid sapa imra'atun wong wadon wa hiya hale utawi imra'ah iku junubun keadaan junub. Di saat seorang perempuan tersebut dia haid, keluar darah haid, padahal posisinya dia sedang junub. Malamnya berhubungan suami istri dengan suaminya, belum sempat mandi. Kemudian summa toharot mongko nuli sesuci sopo imro'ah ajza'uha mongko nyukup ya ing imro'ah opo goslun atus wahidun kang siji anil haidi saking niat ngilangi hadas haid wal jinabati utawa hadas jinabah bil ijma'i kelawan ijma'. Jadi memang kalau ada seorang perempuan yang haid, kemudian sudah selesai dia haidnya, kemudian dia posisinya sedang junub, ya, kemudian dia bersuci, maka cukup dia melakukan bersuci satu kali, baik dari haidnya atau dari jinabahnya, dan itu ijma', kesepakatan ulama. Kemudian wahukiya an ahli dhahiri, wahukiya dan ceritaake an ahli dhahiri saking ulama ad-dhahiri. Kalau menurut pendapat ulama ad-dhahiri bahwa annahum permasalahan yang demikian itu yujibuna 'alaiha ghuslaini. Itu mewajibkan untuk mandi 2 kali. Gitu loh. Itu pendapat ahlu dhahir, ulama ahlu dhahiri. Jadi intinya memang tidak ada kesepakatan harus satu pendapat. Ya. Dan memang tidak ada larangan, tidak pernah ada larangan jangan mandi, itu nggak pernah ada. Pendapat ulama mengatakan nggak perlu mandi dulu, nunggu haidnya selesai, cukup mandi sekali. Ya. Tapi ada juga yang berpendapat, ya itu dibutuhkan 2 kali mandi. Ya, ini kemudian lagi ini
Ini tadi dalam kitab Rahmatul Ummah fi Istilafil A'immah. Sekarang saya bukakan lagi kitabnya di Mizan Kubro ya. Di kitab Mizan Kubro. Sini ini kitabnya. Ini kitabnya Mizan Kubro pada halaman 131 ini. Kitab Mizan Kubro halaman 131. Di sini ada ittafaqa al-a'immatu ala anal mar'ata idza aznabat summa hadat kafaha ghuslun wahidun. Ittafaqa wis sepakat sapa ulama, sapa al-a'immatu pira-pira imam, ulama ahli fikih, sudah terjadi kesepakatan di antara para ulama bahwa ala anal mar'ata ing atas stune wong wadon iku idza aznabat ing dalam arekrane junub sapa mar'ah, summa hadat moko nuli haid sapa mar'ah, di saat perempuan itu dia junub. Kemudian setelah junub dia belum sempat mati, kemudian dia haid. Kafaha mongko nyukupi ing mar'ah apa ghuslun wahidun, maka cukup bagi seorang perempuan tadi sekali mandi. Dan ini juga ma'aqauli ahli dhahiri dikuatkan seperti qaul atau pendapat daripada ulama ahlu dhahir bahwa innahu yajibu alaihi ghuslan, tapi pendapat yang lain itu justru mewajibkan untuk 2 kali mandi ya. Ma'aqauli ahli dhahir innahu yajibu alaiha ghuslani. Menurut pendapat ulama ahli dhahir itu mengenai tentang kewajiban seorang perempuan tadi, apakah boleh mandi sekali atau 2 kali. Kalau menurut ad-dhahiri itu bahkan wajib untuk 2 kali mandi. Dan itu wa min dalika ikhtalafu ashabi Syafi'i fi wujubil ghusli ya. Dan itu memang di antara ashabus Syafi'i ya, jadi ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i atau murid-murid Imam Syafi'i itu juga ikhtilaf, tidak sepakat satu pendapat saja. Ini dalam Mizan Kubro. Kemudian lagi di dalam kitab Al-Mughni ya, bukakan kitabnya. Di dalam kitab Al-Mughni pada halaman 154 ya, Al-Mughni. Kitab Al-Mughni halaman 154. Nah, Ibnu Qudamah ya, ini pendapat Ibnu Qudamah. Qala al-mu'allif, berkata mu'allif kitab ini, pengarang kitab ini mengatakan fa in iktasalat lil jinabati fi zamani haidiha, fa in iktasalat mongko lamun adus sapa imro'ah perempuan lil jinabati krono arai jinabah, seorang perempuan yang mandi jinabah padahal fi zamani haidiha, in dalam zamani haid imro'ah, dia mandi jinabah padahal posisinya dia sedang haid, soha mongko sah apa ghusluha aduse imro'ah. Ini pendapat Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni juz 1 halaman 154. Nah, kemudian wazala hukmul jinabati, wazala dan hilang apa hukmul jinabati, hukumnya jinabah, maka hilanglah hukum hadas jinabahnya. Naso berpendapat alaihi ing atase sah mau sapa Ahmadun Imam Ahmad. Jadi menurut pendapat Ibnu Qudamah ini seperti pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, bahwa sah hukumnya ataupun boleh mandinya seorang perempuan yang dalam kondisi dia sedang haid padahal dia sebelumnya dia jinabah, melakukan hubungan suami istri, kemudian dia mandi jinabahnya, sah mandinya. Ini pendapat Ibnu Qudamah selaras dengan pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan waqala Ibnu Qudamah mengatakan Imam Ahmad mengatakan waqala al-Ahmad tazulu al-jinabatu. Al-janabatu, tazulu al-janabatu, bahkan hilanglah hadas-hadas jinabah itu. Nah, sedangkan wal haidu la yazulu hatta yanqati'u ad-damu. Sedangkan haidnya itu belum hilang, menunggu sampai selesainya haid. Itu menurut pendapat Ibnu Qudamah, selaras dengan pendapatnya Ahmad bin Hambal. Jadi clear ya. Jadi memang ada ikhtilaf dan memang sama-sama benar pendapat itu ya. Kita lanjutkan video yang selanjutnya insya Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.